Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianisa Sayantisa Alfaradea dengan NIM 202521505562 dari LPTK Universitas Kuningan. Saya juga salah satu guru di SD Muhammadiyah Grogol Palian Gunung Kidul. Di sini saya akan melakukan UKIN dengan materi siklus hidup hewan fase B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Ada yang lemes, sudah sarapan belum tadi? Sudah. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke anak-anak, kita tepuk terlebih dahulu supaya kegiatan belajar hari ini kita bisa lebih semangat lagi. Oke, tepuk dimulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Oke, coba sekarang sebelum berdoa, silakan seragamnya dicek terlebih dahulu. Sudah rapi atau belum? Jika sudah, silakan duduknya dirapikan. Ya, yuk. Tangannya diletakkan di atas meja. Oke, anak-anak, sebaiknya untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya nantinya kita diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kepada Mas Jazalno, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. sikap duduk sempurna, berdoa mulai. Oke, anak-anak, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Alena Aswaya Siva tidak hadir. Alfian Prastista Nugraha hadir. Alika Hasna Munifa, Aprilio Ahmad Firdaus tidak hadir. Arista Farzana Utami hadir. Aziza Alia Rahma tidak. Dezarno Al-Fatih hadir. Diah Ayuniken Suryati hadir. Elkan Samisa Azhara hadir. Erica Asmi Divanti, Kenzi Abid Valendra, Nezia Akila hadir. Renanda Rizky Aktaf ya tidak hadir. Sakila Artanti, Yusuf Pamungkas. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 anak yang tidak masuk hari ini. Semoga besok teman-teman kita yang pada hari ini berhalangan itu hadir ke sekolah, besok bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Oke, sekarang untuk biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, saya
mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap? Hewan. Ada hewan yang memiliki kaki melengkung, terus memiliki kuku yang tajam. Hewan apa itu? Kucing. Mengapa hewan kucing memiliki kuku yang tajam? Untuk menyerang mangsanya, terus untuk memanjat. Oke. Ternyata bentuk gigi hewan itu juga berbeda-beda. Ada hewan yang memiliki taring. Kira-kira fungsinya untuk apa? Memakan daging atau mengunyah daging. Kalau hewan yang tidak memiliki
Gurisa mau tanya nih, mengapa kita masih sering menjumpai nyamuk dan katak? Padahal tanpa disengaja ketika kita tidur baik di siang maupun malam hari, itu kita sering membunuh nyamuk biar tidak digigit. Dengan cara apa? Mungkin menyalakan obat nyamuk, terus menggunakan raket nyamuk. Tetapi mengapa sih kita itu masih sering menjumpainya? Karena bertelur, pinter, dan berkembang biak. Nah, kira-kira sebelum menjadi nyamuk yang bisa terbang dan menggigit kita, telur itu melalui tahap apa saja? Ada yang tahu? Belum? Belum ada yang tahu? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang itu. Bagaimana telur bisa menjadi nyamuk, telur bisa menjadi katak, terus telur menjadi kupu-kupu. Itu dinamakan siklus hidup hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tahapan siklus hidup hewan, misalnya kupu-kupu, katak, nyamuk, belalang, ayam. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mengekspresikan atau mempresentasikan pemahamannya dengan cara yang sesuai minat dan gaya belajarnya. Oke. Nah, tadi kan kalian bilang ya, jumlah hewan peliharaan kalian bisa banyak karena berkembang biak. Ternyata hewan itu berkembang biak sebenarnya bisa dengan 3 cara. Ada yang bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Tetapi yang perlu kita kenali pada hari ini 2 dulu, bertelur dan melahirkan. Hewan bertelur itu bisa juga disebut dengan ovipar. Ciri-cirinya dia tidak memiliki telinga. Contohnya hewan apa? Burung, Cicak, ayam, burung. Hewan yang bertelur, ular, belalang, kupu-kupu, katak, ikan. Oke. Nah, sekarang kalau hewan yang melahirkan itu disebut dengan vivipar. Nah, itu ciri-cirinya memiliki telinga. Contohnya hewan apa? Sapi, kambing, kucing. Oke, dan masih banyak lagi. Nah, ini tadi yang bertelur ya. Di sini disebutkan ada ayam, ikan, kupu-kupu, belalang, dan lain sebagainya. Terus yang melahirkan di sini juga dituliskan ada kucing, ada sapi. Nah, ternyata beberapa hewan yang sudah kalian sebutkan tadi yang berkembang biaknya dengan cara bertelur, mereka melalui tahapan metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Ada yang tahu? hewan yang berkembang biak. Ada yang tahu? Jawaban yang lainnya ada nggak? Hewan yang bertelur dan Oke, mari kita bahas bersama-sama. Metamorfosis. Metamorfosis itu adalah tahapan pada pertumbuhan tubuh pada hewan dari telur menjadi imago. Dari telur menjadi imago. Nah ini ya, sama. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya. Dalam siklus hidupnya ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kira-kira apa yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang tahu? Belum? Oke. Jika metamorfosis sempurna itu dia memiliki 4 tahapan atau 4 siklus. Kita bahas satu-satu dulu ya dari yang metamorfosis sempurna. Nah, 4 tahapan yang dimiliki oleh metamorfosis sempurna yaitu yang pertama telur, yang kedua larva, setelah bertelur, larva, kemudian
telur. Terus telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Nah, terus berudu itu dia akan memunculkan kakinya dari belakang. Terus setelah belakang muncul kaki lagi bagian depan. Masih memiliki ekor. Namanya apa? Katak muda. Nah, lama kelamaan si ekor dari katak muda itu tadi akan menghilang menjadi katak dewasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, kita lanjutkan jika tidak. Oke, ini tadi contoh metamorfosis sempurna. Nah, sekarang masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang metamorfosis sempurna itu tadi dia memiliki 4 tahapan. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan atau 3 siklus, yaitu dari apa? Telur, nimfa, imago. Telur, nimfa, imago. Oke. Nah, contoh metamorfosis tidak sempurna itu ada belalang, ada capung, ada kecoa, ada ayam. Mengapa metamorfosis belalang itu dikatakan tidak sempurna? Karena dia tidak mengalami perubahan bentuk, ya enggak? Hanya mengalami perubahan ukuran. Yang tadinya belum, sayapnya masih kecil, tiba-tiba sayapnya besar dan sudah kuat. Kalau yang belalang kecil itu kan biasanya warnanya apa? Hijau muda. Kalau lama-kelamaan dia sudah menjadi belalang dewasa akan berubah warna menjadi, kadang ada yang coklat-coklatan, ada yang coklat kekuningan, iya enggak? Iya. Oke. Ini tadi tahapan yang dimiliki metamorfosis tidak sempurna, dari telur kemudian menjadi belalang muda atau nimfa, terus imago atau belalang dewasa. Jadi gambar siklus atau metamorfosis belalang. Sekarang Ibu akan memutarkan kalian video. Tapi sebelumnya kita tetap tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, silakan disimak videonya. Apabila ada informasi penting, silakan ditulis karena nanti setelah penayangan video ini akan saya beri pertanyaan. Nah, yuk.
kuku meletakkan telurnya, menetas menjadi ulat, terus berubah menjadi kepompong, lalu muncul kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu dengan bentuk ada beberapa tahap perkembangan. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk, hanya saja ukurannya semakin lebih besar. Dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Nah, dari telur kemudian menjadi nimfa atau anak kecoa, berubah lagi menjadi kecoa dewasa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belakang. Dari telur nimfa, dan nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, nimfa 4, terus menjadi imago atau belalang dewasa. Terus belalang dewasa betina itu akan bertelur lagi, terus mengulangi siklusnya. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Oke, Bermanfaat. sekarang bisa mau tanya. Tadi metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang bagaimana? Metamorfosis tidak sempurna itu tadi metamorfosis yang bagaimana? Yang hanya berubah ukuran. Oke, yang hanya mengalami perubahan bentuk atau ukuran, mengalami perubahan ukuran, dan hanya melalui 3 tahap. Apa saja? Telur, nimfa, imago. Contohnya ada hewan apa? Belalang dan kecoa. Kalau hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu tadi hewan yang bagaimana? Ya, memiliki 4 tahapan atau 4 siklus. Apa saja? Telur, larva, pupa, imago. Contohnya kupu-kupu, katak, terus nyamuk. Oke, nah sekarang kita akan menyanyikan lagu siklus hidup hewan untuk menambah pemahaman
kan? Tidak. Jika tidak, di sini kemarin Bu Nisa sudah memberikan kalian soal di mana soalnya itu berisi tentang pengetahuan awal kalian tentang materi metamorfosis. Kemudian di soal terakhir, di soal nomor 5, kemarin kalian sudah menjawab apabila disuruh untuk membuat produk tentang siklus hidup hewan atau metamorfosis, itu kalian ingin membuat apa? Ternyata ada yang ingin membuat berupa gambar, ada yang ingin membuat sebuah cerita, ada yang ingin membuat sebuah drama. Ayo Mbak Nesya, duduknya yang bagus. Oke, nah sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian. Yang kemarin memilih menggunakan gambar itu ada Mas Yusuf, Mas Dezalno, Mbak Arista, dan Mbak Syakila. Kemudian yang membuat cerita itu ada Mas Alfian dan Mas Alfian, Mbak Caca, Mbak Nesya, Mas Nanda, dan siapa? Mbak Alena, tetapi tidak masuk ya pada hari ini. Kemudian untuk yang drama itu ada Mas Kenzi, Mbak Alika, Mbak Kansa, dan Mbak Niken. Nah, sekarang itu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalau yang membuat cerita, yang membuat cerpen, silakan dituliskan di sini. Terus produk ini harus diselesaikan hari ini juga. Nanti juga dipresentasikan, ya. Teman yang presentasinya nanti secara bergiliran. Jadi misal nanti kelompok gambar terlebih dahulu, kemudian kelompok cerita, habis itu kelompok drama. Nah, nanti yang tidak maju silakan memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Paham? Oke, nanti apabila ada yang masih mengalami kesulitan dan ingin bertanya, bisa bertanya, insya Allah nanti saya bantu. Itu ya. Ini saya berikan LKPD-nya. Ini mau membuat drama, jadi tak kasih semua, kasih aja. Oke. Yo, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana? Enggak, kan kamu tadi visual. Berarti gambar yang sudah kamu siapkan kemarin silakan dikeluarkan terus dibuat. Ya, gambar yang kemarin digunting, mulai dibuat. Nama kelompoknya ya, nama kelompoknya silakan ditulis. Terus silakan dibagikan, itu ada banyak lembarnya, dibagi biar semuanya bisa berkontribusi dalam project ini. Ini mau membuat drama apa kira-kira? Ya, ditulis namanya, nama kelompoknya ditulis. Metamorfosis belalang. Dia menulis siapa? Alfian. Mbak Caca. Mbak Caca aja yang menulis. Yang lain nanti ikut membantu. Mengusut-usut ceritanya gini. Sampai kamar pada saat ini. Oh, judulnya perjalanan seekor katak kecil. Bagus sekali, silakan dibacakan. Waktunya 10 menit cukup? Langsung digunting. Iya, langsung digunting, no. Ya, terus di sini dituliskan nama kelompok, nama anggota kelompoknya ada siapa saja.
diskusinya. Ayo. Perjalanan hidup seekor lalat. Berarti kalau belalang nanti tokohnya ada apa saja? Boleh, infanya ada dua boleh. Sama bahasa bilang. Dilem yang bagian apa putih-putihnya itu dulu. Sekarang nggak dapat. Ditaruh di bawahnya mbak. Ini ya, nanti lemnya ditaruh sini. Sudah dilem mas di sana? Belum. Itu lemnya. Kita kok di pas habis.
Ah, betul. Ini yang kita sebelum sih. Manisnya, halo, sikapnya yang bagus, kemudian ikut berdiskusi. Ini kalau kan boleh nyicil James. Oke, biasanya kalau di drama itu ada narator di mana dia menjelaskan alur ceritanya. Itu silakan dibuat dialog juga. Siapa yang rencananya akan menjadi narator? Nik ya. Tidak apa-apa, kan waktunya masih lama. Kelompok cerita, bagaimana kabarnya? Sudah selesai? Belum? Masih semangat? Masih. Mau bikin berapa adegan enggak? 5. Ada kesulitan? Kalau ada yang ditanyakan? Oke. Jadi yang ulang siapa? Oh, yang tadi ini Mbak Rista. Nih, kalau ini nggak usah. Ini aja. Mas Alfian, ayo dibantu Mbak Caca bikin cerpennya.
ini tahapannya boleh langsung dibikin. Mungkin Mas Desano bisa membantu untuk membuat tahapannya. Ini kan dilem, terus dikasih lem, tempelkan sini, terus namanya ditaruh di sini. Nah, jadi langsung dipecahkan. Sikapnya yang bagus ya. Belum sarapan kok tadi Mbak? Belum? Kenapa nggak sarapan? Kamunya kesiangan? Iya. Semalam tidur jam berapa? Pergi? Kemana? Berarti tidak belajar semalam. Tadi kalau kupu-kupu dari apa terlebih dahulu? Telur. Terus ulat, Mhm. kepompong, Mhm. gunting-gunting, Ya, betul. Dari ulat, dari telur, ulat, kepompong. Sudah selesai?
Artinya ini kelompok diorama sudah hampir selesai. Berarti nanti yang pertama kali maju kelompok diorama terlebih dahulu, kemudian yang kedua kelompok cerita. Siap? Maju nomor kedua. Oke, yang terakhir berarti kelompok drama. Sudah selesai? Oke. Tunggu kelompok yang lainnya dulu selesai. Sambil mempersiapkan kira-kira mau bagaimana presentasinya, siapa yang membuka salam dan siapa yang menjelaskan. Kalau diorama berarti nanti yang muter-muter beda orang yang membawa Quran. Ini yang mau buka siapa? Buka presentasi dan menjelaskan siapa? Ya berarti nanti Mbak Syakila yang membuka salam. Jadi balik. Boleh sambil latihan. Assalamualaikum dengan sekalian. Yuk, waktunya sebentar lagi, hampir habis. Silakan agak dipercepat diskusinya, menulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa namanya akan menjelaskan tentang siklus hidup pupuk. Yo. Ya, salam. Nanti yang menjelaskan bisa Mas Yusuf atau Mas Desa atau Mbak Desa. Mas Yusuf, oke. Harus start. Oke, sudah selesai yuk? Sudah? Nah, bagus Mas Deselmo, kita berani untuk menjelaskan. Kasih lagi.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok drama akan menjelaskan siklus hidup kupu-kupu. Ya. Dari telur Mhm. terus ulat Ya, telur menetas menjadi ulat, terus jadi kepompong jadi kepompong, terus kupu-kupu. menjadi kupu-kupu. Oke. Siapa yang berani memberikan tanggapan pada kelompok diorama? Mbak Alika, yuk. Gambarnya menarik, Mhm. warnanya juga bagus, tahapannya juga sudah jelas. Tahapannya juga sudah jelas. Dari apa? Dari apa Mbak Alika? Dari telur, Mhm. ulat, Mhm. kepompong, Mhm. kupu-kupu. Oke, berarti untuk semuanya saja metamorfosis dari kupu-kupu itu tadi termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Mengapa dia masuk ke dalam metamorfosis sempurna? Mempunyai 4 tahap. Karena mempunyai 4 tahap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok diorama. Silakan boleh duduk. Oke. Kelompok kedua, yang maju kedua berarti kelompok cerita. Yuk, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerita seekor kakak kecil. Oke. Di sebuah kolam renang seekor induk katak meletakkan banyak telur kecil yang mengapung di air. Dari telur itu lahirlah berudu kecil, tubuhnya mungil berwarna hitam dan hanya punya ekor untuk berenang. Hari demi hari berudu itu tumbuh kakinya bagian belakang mulai muncul, kemudian disusul kaki depan ekornya. Semakin pendek, aku sebentar lagi jadi kata persungguhan, kata berudu dengan gembira. Akhirnya si kata kelamaan menghilang. Sekarang berudu dan berubah menjadi katak muda yang bisa berenang di air dan mulai bisa berlompat ke daratan. Waktu terus berjalan, katak muda itu tumbuh menjadi katak dewasa lah yang sudah bisa mencari makanan bersendiri dan suatu hari akan bertelur lagi, mengulang siklus hidup. Itulah metamorfosis katak yang berawal dari telur berudu, katak muda, katak dewasa. Oke, siapa yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok cerita? Ya, siap pula, boleh. Tentang cerita metamorfosis kakak sudah benar. Oke, kalau sudah benar, berarti metamorfosis katak itu tadi berasal dari apa? Dari apa dulu? Telur, terus berudu, kecebong terlebih dahulu, berudu, terus katak muda, terus katak dewasa. Jadi katak akan meletakkan telurnya, kemudian telur menetas, jadi berudu. Terus berudu akan muncul 2 kaki di bagian belakang terlebih dahulu, kemudian muncul 2 kaki lagi di bagian depan, tapi masih memiliki ekor. Nah, hari demi hari katak akan
Perjalanan hidup seekor belalang. Adegan 1. Telur di dalam tanah. Di musim hujan, induk belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur itu tidur nyenyak menunggu waktunya menetas. Aku masih kecil, aku akan tumbuh suatu hari nanti, tunggu saja. Adegan 2. Menetas menjadi nimfa. Beberapa minggu kemudian telur menetas, lahirlah nimfa. Belalang kecil berwarna putih yang belum punya sayap. Halo dunia, aku Nimfa. Tubuhku masih kecil, belum punya sayap, tapi aku bisa melompat sendiri. Adegan 3. Nimfa tumbuh. Nimfa berganti kulit beberapa kali. Setiap kali berganti kulit, tubuhnya semakin besar dan kuat. Lihat aku, sekarang tubuhku lebih besar. Aku bisa makan daun-daun segar, pantatku juga semakin tinggi. Adegan 4. Menjadi belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Ia kini punya sayap yang kuat. Oke, akhirnya aku punya sayap. Sekarang aku bisa melompat tinggi sekaligus terbang. Adegan 5. Penutup. Begitulah siklus hidup belalang dari telur nimfa belalang dewasa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya berubah bentuk sedikit demi sedikit tanpa melalui tahap kepompong. Itulah metamorfosis belalang. Oke, siapa yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok drama? Ayo, siapa? Oke, Mbak Caca, silakan. Kenji lucu saat menjadi telur. Ya, suara Mas Kenji lucu katanya saat menjadi telur. Terus? Alika sangat lucu saat menjadi Lika. Oke. Tahapan belalang juga benar. Oke. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, nah berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini, yaitu tentang metamorfosis. Karena kalian telah mampu membuat sebuah produk dan tahapannya sudah sesuai. Nah, sekarang Melisa ingin membagikan kalian lembar evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi ini. Ini dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Silakan petunjuknya dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Boleh nama lengkap, boleh nama panggilan. Saya kasih waktu 5 menit. Sama ya, nanti misal ada yang mengalami kesulitan boleh bertanya. Ya? Ini nomor absennya nomor 5. Jadi sih kelas 4. Oh, iya. Nomor absennya di kelas.
2 menit lagi ya. Oke, sini. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah selesai, Mas? Belum. Yuk, 1 menit lagi. Apa? Perairan. Mana tuh Mbak, nomor berapa? Peran. Apa peran kupu-kupu dalam lingkungan atau ekosistem kita? Jadi kupu-kupu itu berpengaruh apa dalam ekosistem? Membantu apa? Oke? Sudah selesai Mas Kenzi? Sudah? Oke. Siapa lagi yang sudah selesai? Oke. Yo, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah. Siapa lagi? Ganesha sudah? Sudah, oke. Maniken? Udah. Yuk, lanjut. Siapa lagi? Sudah? Hah? Oh iya, yuk, cepat. Mas Deza, belum. Biasanya kupu itu apa? Ekosistem menurut apa? Nah, sudah siap. Siapa lagi yang sudah selesai? Udah, Manis ya? Oke. Oke. Sepengetahuan wajar, sebisa mungkin.
hasilnya akan saya bagikan besok. Nah, sekarang anak-anak tepuk semangat. Kamu fokus Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, anak-anak pada hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa? Metamorfosis. Metamorfosis tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna. Kupu-kupu. Katanya nyamuk. Kalau contoh metamorfosis tidak sempurna. Kecoa, belalang. Oke. Nah, kemudian tadi yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna apa? Tahapannya. Kalau yang metamorfosis sempurna bagaimana? 4 tahapan. Apa saja? Telur, larva, pupa, imago. Kalau metamorfosis tidak sempurna berapa tahap? 3. Apa saja? Nimfa, imago. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hewan itu memiliki tahapan atau proses dalam kehidupannya. Begitu juga manusia. Manusia itu juga memerlukan tahapannya, memerlukan proses dari janin, terus bayi, ya kan? Terus anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Nah, kita dalam menjalani proses atau perjalanannya itu harus penuh dengan rasa kesabaran. Jadikanlah proses kalian itu bahan untuk belajar supaya menjadi lebih baik. Oke, sekian dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tepuk terlebih dahulu, yo. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Sekejap lagi, mari kita berdoa. Nah, gantian sekarang Mbak Kansa, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sikap yang sempurna, berdoa mulai. Oke, sekian dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya, atas kerja kerasnya pada hari ini. Bu Nisa mohon maaf apabila selama menyampaikan materi dan membimbing kalian belajar pada hari ini banyak mengalami kesalahan, kehilafan maupun mungkin tadi agak sedikit marah-marah. Bu Nisa minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum